Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mempercepat perpisahan mantan dengan orang ketiga. Ya, tentu manusiawi sekali ketika mantan direbut dari kita oleh orang ketiga, ya. Baik mantan ini direbut saat kita dan mantan belum menikah, ya. Jadi misal pasangan yang belum menikah baru akan menikah, tahu-tahu datanglah orang ketiga merebut mantan dari kita. Dan tentu juga pada pasangan yang sudah menikah. Sudah punya anak-anak, tahu-tahu di dalam rumah tangga itu hadir orang ketiga, ya, yang merebut mantan dari kita, ya. Jadi yang menderita tidak cuma kita, tetapi anak-anak juga sangat menderita. Karena umumnya, ya, di zaman media sosial ini, ketika suami istri bertengkar, apalagi sampai bercerai, ya, otomatis lah, ya, teman-temannya tahu tuh. Orang tua teman-temannya tahu. Guru-guru di sekolahnya juga tahu. Nah, sehingga itu menjadi beban yang amat sangat luar biasa berat bagi anak-anak tadi. Bahkan tidak sedikit, ya, anak-anak yang ketika orang tuanya berpisah atau bercerai, ya, sampai tidak mau berangkat sekolah. Jadi yang menderita tidak hanya kita, juga anak-anak yang ada di dalam pernikahan itu. Nah, jadi sangat manusiawi ketika mantan direbut dari kita, kita juga ingin, ya, mereka segera berpisah. Yang belum menikah pengen mantan kembali kepada dia dan dia bisa meneruskan rencana-rencana indahnya bersama mantan untuk memasuki jenjang pernikahan, ya. Yang sudah menikah sekarang terpaksa bercerai, ya, juga sangat ingin mantan dan orang ketiga berpisah dan mantan kembali kepada dia, kembali kepada keluarganya untuk melanjutkan kembali pernikahan itu, ya, bersama-sama mendidik dan membesarkan anak-anak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dan sangat manusiawi jika kemudian meski kelihatan diam saja, orang berdoa agar mantan yang sudah direbut ini segera berpisah dengan orang ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita mendoakan agar mantan dan orang ketiga itu berpisah? Jawabannya, untuk orang yang terzolimi, berdoa apa saja, ya, berdoa apa saja, termasuk berdoa agar mantannya berpisah, bercerai dengan orang ketiga, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-148 kita diajarkan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, kecuali oleh orang-orang yang terzolimi. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya, jadi itu, ya, kenapa orang-orang yang terzolimi itu diperbolehkan untuk berdoa apa saja.
Ya, dia berdoa agar orang yang menzoliminya itu bangkrut, diperbolehkan. Dia berdoa agar orang yang menzoliminya itu sakit-sakitan, diperbolehkan. Dia berdoa agar orang yang menzoliminya itu ya jadi pengangguran, diperbolehkan. Termasuk dia berdoa agar orang yang menzoliminya, dalam hal ini adalah orang ketiga, berpisah dengan mantannya. Doa yang demikian juga diperbolehkan. Jadi orang yang terzolimi berdoa apa saja itu diperbolehkan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Mempercepat ya, agar mantan dan orang ketiga ini segera berpisah. Nah, menarik ini ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, sekarang ya, apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat perpisahan mantan dan orang ketiga? Yang pertama, usaha secara zahiriah, ya, secara fisik atau yang bisa dilihat orang. Oke lah, kita tidak bisa lagi ketemu dengan mantan, tidak bisa lagi bicara, bahkan telepon pun tidak bisa, karena telepon mantan dipegang oleh orang ketiga. Kita tidak bisa meyakinkan mantan lagi ya, tidak bisa memohon lagi kepada mantan untuk kembali kepada kita karena bicara sudah tidak mungkin dengan mantan. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Membuat mantan memikirkan kita, tertarik kepada kita lagi. Caranya dengan melampaui semua hal yang ada pada diri orang ketiga yang selama ini menjadi sebab mantan tertarik kepada orang ketiga. Misal orang ketiga ini kalau merayu pinter, nah kita juga bisa ya untuk belajar bicara yang indah, yang enak didengarkan, yang membuat senang semua orang yang mendengarkan kita ya. Belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar. Belajar untuk menjadi seseorang yang perhatian dan romantis. Nah, itu namanya usaha kita. Apalagi kelebihan dari orang ketiga. Menarik kalau dilihat, enak untuk dilihat ya. Pinter berdandan, kalau memilih pakaian itu pokoknya pas banget untuk dilihat. Pokoknya menarik. Pinter berdandan. Itu juga sesuatu yang bisa kita pelajari kan. Kita bisa belajar tutorial berdandan ya di channel-channel YouTube itu. Misal kalau kita tidak punya duit lebih ya untuk perawatan ke salon, kita bisa perawatan sendiri. Banyak tutorialnya di channel-channel YouTube itu untuk perawatan kecantikan, membuat wajah kita terlihat lebih glowing, lebih bersinar. Nah, ya. Itu bisa kita pelajari dan segera lakukan. Yang ketiga tuh ya, apalagi? Misal kelebihan orang ketiga itu kaya. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita usahakan. Memang butuh waktu ya. Nggak bisa kan serta-merta langsung kaya. Butuh waktu, tetapi itu bisa kita mulai dari sekarang. Ya, kita mulai meningkatkan usaha kita, upaya kita, agar kita bisa juga menjadi orang yang kaya dan mandiri. Selama manusia mau berusaha, Allah akan berikan ya hasil dari usahanya tadi. Wa alaysa lil insani
illa ma syaa. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau orang mau berusaha, maka dia akan mendapatkan yang terbaik dari usahanya tadi. Nah, itu bagian dari usaha yang pertama secara zahiriah. Mantan akan melihat betapa kita sekarang lebih menarik, lebih glowing, lebih bersinar. Betapa mantan akan melihat bahwa sekarang bisnis-bisnis kita juga sukses, ya. Itu akan membuat mantan melirik kembali kepada kita. Yang kedua, kita berdoa agar mantan dan orang ketiga segera berpisah. Yang harus kita ketahui, sebagai orang yang terzolimi, doa kita adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul. Meski yang berdoa itu orang yang fajir, gemar maksiat. Karena kefajiran yang dia lakukan, dia tanggung dosanya sendiri. Nah, kita kan sering bertanya-tanya, apa doa saya terkabul? Ibadahnya malas, ya, masih sering mengerjakan yang bernilai dosa, dan seterusnya. Jawabannya tadi, orang yang gemar maksiat pun ketika dia terzolimi, selama dia mau berdoa, maka doanya terkabul untuk orang yang menzoliminya. Jadi kuncinya selama dia mau berdoa. Nah, maka berdoa terus. Ya. Oke lah, sekarang kita malas ibadah. Perpisahan ini hikmahnya sekarang kita jadi rajin ibadah. Kita tambah dengan doa-doa kita tingkatkan doa-doa kita agar mantan dan orang ketiga segera berpisah. Ditambah tadi, ada usaha zahiriah yang mantan lihat perubahan pada diri kita menjadi lebih menarik, maka semakin cepat pula mantan dan orang ketiga akan segera berpisah. Maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, dengan usaha kita tadi, dengan doa kita, mantan akan kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.